Nias terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan termasuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Orang Nias menyebut dirinya Ono Niha yang berarti anak manusia. Kepulauan Nias dengan keindahan dan kekayaan budayanya adalah surga yang menarik untuk dikunjungi. Nias memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi wisata dunia. Namun di balik pesonanya, masyarakat Nias sesungguhnya hidup di pulau surga yang rapuh terhadap bencana, gempa dan tsunami senantiasa mengancam dan bisa datang setiap saat. Atraksi lompat batu masih bisa dijumpai di sejumlah kampung tradisional di Nias Selatan. Salah satunya di Desa Bawe Mataluo. Mereka membuat loncat batu ini ya supaya ada yang pemuda bisa lewat di sini, berarti dia itu bisa ikut perang, jadi prajurit. Syarat untuk jadi prajurit? Ya, syarat untuk jadi prajurit lagi tuh. Saat ini para pemuda tak perlu lagi melompat batu untuk menjadi bala tentara. Ancaman di Nias bukan lagi perang antar kampung. Teror yang mengancam Nias kini berupa bencana alam. Tragedi gempa bumi tahun 2005 tentu sulit dilupakan dari ingatan. Gempa berkekuatan 8,7 skala Richter itu menewaskan 1.300 jiwa dan menghancurkan 145.000 rumah. Pulau Sumatera dan busur kepulauan di bagian baratnya termasuk Nias sangat rawan gempa dan tsunami karena berada di jalur tumbukan dua lempeng tektonik. Apalagi Nias Barat itu berhadapan langsung dengan lautan bebas. Nias Selatan, apalagi kalau pulau-pulau batu di sana, itu sangat rawan akan bencana tsunami apabila terjadi dari Sumatera Barat. Nah, di utara itu sangat dekat dengan Aceh. Makanya di situ yang banyak hancur dulu waktu bencana Aceh. Abadi, warga desa Sirete, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, harus kehilangan kaki kirinya akibat terperosok dan terjepit tanah yang terbelah gempa. Ya pikir sebelumnya gempa itu kan nggak seberat, tahu-tahu kencang. Yalah, itu lari keluar. Saat lari keluar itu ya tanah terbelah pas jalur gempanya. Pas terbelah di telapak kaki pula itu saat itu. Saat tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami turut pula menyapu Pulau Nias. Ini bekas rumah saya sebelum tsunami dan penduduk tidak mau tinggal lagi di daerah sini. Nota Temagule kehilangan 8 anggota keluarga termasuk 3 anaknya. Ia lolos dari maut meski sempat tersapu gelombang tsunami dan terapung selama 5 jam. Total jumlah korban jiwa akibat tsunami sebanyak 113 orang dan 68 diantaranya warga desa Sisa Rahili II. Demi keselamatan, para korban tsunami sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bencana gempa bumi tidak bisa dicegah. Upaya terbaik menghadapinya dengan mempersiapkan masyarakat melalui mitigasi bencana. Di Nias, papan petunjuk dan peringatan bencana marak di setiap sudut kota. Kesiapan petugas dalam menghadapi bencana sangat mutlak, mengingat petaka datang tak mengenal waktu. Kami mencoba membuat mitigasi. Kami buat semacam simulasi-simulasi kepada masyarakat supaya siap-siap untuk menghadapi bencana gempa dan tsunami.
Pada gempa bumi yang berpotensi tsunami, bahaya mengancam penduduk di wilayah pantai. Masyarakat harus menjauh dari pesisir menuju dataran tinggi. Beberapa korban berjatuhan dan mereka membutuhkan pertolongan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, tim medis, dan petugas terkait lainnya mengevakuasi para korban. Mitigasi bencana juga perlu menyentuh anak-anak di daerah rawan bencana. Dengan membekali pengetahuan tentang bencana sejak dini, membuat anak-anak tidak panik dan mampu menghindari resiko. Sejak ratusan lampau, nenek moyang masyarakat Nias sebenarnya sudah memiliki pemikiran maju tentang konsep arsitektur tahan gempa. Ketika banyak bangunan modern hancur, justru rumah-rumah tradisional di bawah Mataluwo tetap utuh. Omohada merupakan rumah tanpa paku. Semua sambungan memakai teknik pasak. Penggunaan pasak membuat rumah bisa elastis mengikuti gerakan saat terjadi gempa. Masyarakat Nias juga memiliki kearifan lokal lain dalam menyikapi bencana. Seperti ritual Famadaya Harimau. Famadaya Harimau berarti mengarak patung harimau. Para peserta yang mengarak patung merupakan prajurit perang. Ini sebuah lambang untuk penebus dosa, sehingga masyarakat itu dosanya telah hapus dan akhirnya semua aman, damai. Salah satu dampak dari gempa bumi yang terjadi tahun 2005 itu adalah adanya fenomena yang unik dan menarik di Nias. Tempat saya berdiri saat ini dulunya merupakan lautan. Namun sekarang, karena adanya fenomena alam, jadi daratannya itu naik. Fenomena alam berupa naiknya daratan akibat gempa ini disebut epirogenetik negatif. Timbulnya daratan membuat bibir pantai Tureloto maju atau menjorok laut sekitar 300 meter. Terumbu karang yang seharusnya tersembunyi di dasar laut muncul ke permukaan sepanjang pantai. Luar biasa di sini terjadi dampak positif dengan munculnya daratan ini, naiknya terumbu karang, pariwisata mengalami kenaikan yang dulunya masyarakat tidak berpikir pariwisata, sekarang sudah berpikir pariwisata. Gempuran bencana gempa bumi di Nias turut mempengaruhi kondisi alam pantai Sorake. Namun perubahan ombak pantai Sorake justru berimbas positif bagi peselancar. Ombaknya itu justru lebih bagus setelah gempa. Misalnya dari ukuran ombak 6 kaki, dulu baru kita bisa bikin barrel. Sekarang ini untuk ukuran 4 kaki aja udah bisa bikin cup kita, barrel istilahnya kalau orang peselancar bilang. Kondisi ombak itu lebih curam lagi, take off-nya itu lebih berdiri gitu sejak gempa. Di balik ancaman alamnya, Pulau Nias menyimpan pesona bahari nan cantik. Di pantai Sorake, saya melihat masyarakat Nias yang hidup bersahabat dan berdampingan dengan alam. Satu hal yang pasti, walaupun Nias Selatan merupakan wilayah yang menjadi tempat yang rawan terhadap bencana, gempa maupun tsunami, mereka tetap semangat untuk menatap masa depan dan tetap semangat menjalani kehidupan. Dan satu hal lagi, kebudayaan harus tetap lestari. Bencana bisa saja kembali, tapi mereka, Ononiha, tidak pernah gentar dan tetap tegar untuk terus menyambung nafas di Tanoniha.